Welcome to the story. Kocak banget, gara-gara membelakangi raja, Abu Nawas dapat 100 keping emas. Abu Nawas satu hari tidak sengaja mau melakukan tantangan yang mempunyai konsekuensi hukuman pancung. Tapi tindakan itu muncul ketika dirinya sedang meminum kopi di sebuah warung. Sahabat-sahabat Abu Nawas menantang dia untuk memantati raja karena selama ini belum ada yang berani melakukannya. Jika berhasil, Abu Nawas akan mendapatkan 100 keping emas dari sahabat-sahabatnya. Tentu saja Abu Nawas menerima tantangan tersebut, meskipun dia sendiri tidak yakin berhasil. Minggu depan, Raja Harun al-Rashid akan mengadakan jamuan kenegaraan. Para menteri, pegawai istana, dan orang-orang dekat raja diundang, termasuk Abu Nawas. Seusai menyampaikan pidato, raja melihat Abu Nawas duduk sendirian di tempat yang tidak ada karpetnya. Karena merasa heran, raja bertanya, "Mengapa engkau tidak duduk di atas karpet?" Baginda raja sekuat tenaga membujuk Abu Nawas untuk duduk di karpet. Namun Abu Nawas menjelaskan bahwa dirinya sudah duduk di karpet. Tentu saja raja tidak percaya karena tidak ada karpet secuil pun yang diduduki Abu Nawas. Raja melihat Abu Nawas hanya duduk di lantai. "Karpet mana yang engkau maksudkan, wahai Abu Nawas? Aku dari tadi tidak melihat engkau duduk di karpet," tutur baginda raja masih bingung. "Baiklah, Raja yang mulia. Kalau memang ingin tahu, maka dengan senang hati hamba akan menunjukkan," kata Abu Nawas sambil meringsut-ringsut ke depan. Setelah cukup dekat dengan raja, Abu Nawas berdiri kemudian menunjukkan potongan karpet yang ditempelkan di bagian pantatnya. Abu Nawas kini seolah-olah membatati Raja Harun al-Rashid. Melihat ada sepotong karpet menempel di bokong Abu Nawas, raja tidak bisa membendung tawa sehingga beliau terpingkal-pingkal, diikuti para tamu undangan. Sebaliknya, teman-teman Abu Nawas merasa heran. Kok bisa raja malah tertawa saat dipantati Abu Nawas karena mestinya marah loh. Menyaksikan kejadian menggelikan itu, kawan-kawan Abu Nawas merasa kagum. Abu Nawas memang cerdik. Akhirnya mereka harus merelakan 100 keping uang emas untuk diberikan kepada Abu Nawas. Wallahu a'lam bishawab. Tangkap pencuri burung, Abu Nawas pakai cara ajak makan bersama. Suatu hari Abu Nawas berkunjunglah ke rumah temannya Hamid. Saat di sana dia melihat burung yang sangat bagus di dalam sangkar dan bertanya mengapa Hamid menyukai burung tersebut. Hamid menjawab bahwa meliharanya untuk menghilangkan kebosanan. Meskipun banyak orang ingin membeli burung ini dengan harga yang tinggi, ia tidak menjualnya karena sangat menyukai burung tersebut. Kemudian suatu hari burung Hamid dicuri dan tidak ada yang tahu siapa pelakunya. Ia kemudian membuat sayembara dengan hadiah uang banyak bagi siapa saja yang menemukannya. Ternyata tidak ada hasil hingga akhirnya Hamid meminta bantuan Abu Nawas. Abu Nawas memiliki ide mengumpulkan semua orang terdekat Hamid dan mengundang mereka makan. Hamid bingung dengan tujuan undangan tersebut. Abu Nawas meyakinkan Hamid bahwa cara ini akan membantunya menemukan pencuri burung kesayangannya itu. Hari berikutnya, mereka melaksanakan rencana tersebut. Saat sedang makan bersama, orang-orang bertanya, mengapa mereka diundang. Abu Nawas berkata, ini untuk merayakan kehilangan burung Hamid.
Suasana awalnya asyik, ternyata menjadi tegang ketika Abu Nawas menyatakan bahwa pelaku pencurian berada di antara mereka. Awalnya Abu Nawas tidak ingin mengungkapkan identitas pelaku, tapi justru membuat warga makin penasaran. Akhirnya, Hamid memberikan ciri-ciri pelaku yang diberikan oleh Abu Nawas. Pelaku memiliki sehelai bulu burung. Ketika warga melihat satu sama lain, seorang pria terlihat tegang dan mulai meraba-raba rambutnya untuk mencari bulu burung tersebut. Abu Nawas kemudian mengidentifikasi pria tersebut sebagai pelaku pencurian. Pria itu tidak bisa mengelak dan mengakui perbuatannya. Akhirnya burung Hamid dikembalikan dan pria tersebut memberikan uang kepada Abu Nawas. Kisah ini menunjukkan kecerdikan Abu Nawas dengan mengatasi masalah menggunakan cara kreatif untuk mengungkap kejahatan. Wallahu a'lam bishawab. Datang ke acara Maulid Nabi, Abu Nawas dan Raja saling balas beri hadiah. Abu Nawas menghadiri acara Maulid Nabi yang diadakan Baginda Raja. Dikenal saling bersaing, Raja pun memutar otak hendak mengerjai Abu Nawas. "Awas ya kamu Abu Nawas, kali ini kamu pasti kena," ujar Baginda Raja. Acara Maulid Nabi pun tiba dan diselenggarakan di istana Baginda Raja. Saat itu pembesar negeri hadir, para putra mahkota, dan Abu Nawas ada di antara mereka. Para hadirin dipersilakan berdiri karena Baginda Raja ingin memberikan air mawar bagi masing-masing hadirin. Namun Abu Nawas diberikan air pipis yang sangat bau. Setelah disiram air kencing tersebut, Abu Nawas baru sadar bahwa dirinya telah dipermalukan di depan para pembesar negeri. Ia pun memutar otak membalas perbuatan sang raja. "Hari ini Paduka telah memberikanku kuah yang tidak sedap. Nanti aku akan membalas dengan isinya," ucap Abu Nawas. Sejak saat itu, Abu Nawas tidak lagi ingin menginjakkan kakinya di istana, sehingga Baginda Raja pun menjadi rindu dibuatnya. Ketika itu, Raja berusaha memanggilnya ke istana, tapi Abu Nawas tidak bersedia untuk datang. Abu Nawas beralasan sedang sakit di sekujur tubuhnya. Baginda Raja sangat khawatir. Dia lalu pergi menuju rumah Abu Nawas untuk menengoknya dengan ditemani beberapa petinggi istana. Begitu mendengar Baginda Raja hendak menuju rumahnya, Abu Nawas yang dalam keadaan segar bugar langsung memasang aksi. Matanya terpejam, badan tergeletak lemah di tempat tidur. Namun sebelum melaksanakan aksinya, Abu Nawas sudah menyuruh istrinya menyiapkan obat ajaib yang berbentuk bulatan kecil. Di antara bulatan obat ajaib itu ada beberapa yang sudah diberikan kotoran oleh Abu Nawas. Tidak berapa lama datanglah Baginda Raja dan rombongan. Mereka melihat Abu Nawas yang ingin meminum obat ajaib tersebut. "Hei Abu Nawas, apa yang ingin kau telan itu?" tanya Baginda Raja. "Ini yang disebut obat ajaib, Baginda Raja. Saya dapat resepnya melalui mimpi. Jika saya menelan 2 butir, niscaya saya akan sembuh seketika," jawab Abu Nawas. Benar saja, setelah menelan obat itu, Abu Nawas langsung bisa bangun dan terlihat segar bugar. Melihat hal itu, Baginda Raja pun penasaran. "Kalau begitu, aku juga mau Abu Nawas. Sini aku minta obatnya," pinta Baginda Raja. "Baiklah Paduka, berbaringlah dan pejamkan mata Paduka. Paduka tidak boleh duduk ataupun berdiri," kata Abu Nawas. Baginda Raja pun mengikuti perkataan Abu Nawas. Begitu mata Raja terpejam, Abu Nawas lalu cepat-cepat memberikan obat ajaib tersebut yang telah dibumbui kotoran ke mulut Baginda Raja.
Tiba-tiba saja Baginda Raja segera bangkit, lalu matanya terbelalak. "Hei Abu Nawas, kau memberikanku kotoran ya?" tanya Paduka Raja. Maka Abu Nawas pun segera bersimpuh sambil memberi hormat kepada rajanya. "Wahai Paduka, dulu Paduka memberi hamba kuahnya. Sekarang hamba memberikan isinya. Jikalau tidak memberikan hamba uang 1000 dinar, maka kejadian ini hamba akan beritahukan kepada orang-orang," ancam Abu Nawas. "Jangan Abu Nawas, jangan beritahukan kepada siapapun. Nanti aku akan memberikan uang 1000 dinar, ucap Baginda Raja. Setelah itu Baginda Raja dan semua pengikutnya pergi menuju istana. Mereka pun menyiapkan uang sebanyak 1000 dinar untuk Abu Nawas. Wallahu a'lam.